Waktu mau retreat banyak pergumulan ya, mau datang. Tapi setelah di retreat rasanya 2 malam 3 hari kurang. Apalagi mendengar lagu hambanya yang dikirim dari Surabaya luar biasa, dan firman Tuhan dari hari pertama saya percaya saudara diberkati dengan kuasa Tuhan. Amin saudaraku. Ya, sebentar lagi kita akan menjadi berkat di kota kita masing-masing, dan saya nggak tahu kalau di sini bagaimana, tapi saya minta tadi supaya ini meja, ini family. Saudara, di setiap family itu ada waktu makan, dan itu adalah waktu fellowship. Mungkin seorang ayah sibuk, tapi pada waktu di meja makan, at least bisa kumpul sama-sama. Ini bukan tradisi, tapi ini satu ya memori. Jadi saya minta 2013 retreat togetherness. Ini nanti kalau saudara buka, bukan untuk diri sendiri. Jadi saudara dari tempat ini ambil, dan saudara buka rotinya, you break it. At least satu aja orang doain, aku mau kamu, aku mau lihat tahun depan. Itu as a token hadir di retreat ini. Ada amin? Sudah terlalu banyak kali kita makan ini sebagai tradisi. Satu kali di Los Angeles, satu saudara gak pernah ngomong 19 tahun karena dendam semua. Sampai di Amerika hidup susah. Terus waktu itu melayani, ciciknya itu kebetulan menjadi tugas untuk pelayanan perjamuan suci. Waktu dia pergi ke tempat rohnya itu, barisan dari tempat duduk, ketemu sama dia lihat adiknya. Dan ini sama dia apa? Dilepas, Pak. Semua tumpah. Tapi dia rangkul adiknya. Nangis. Ini jenderalnya Tuhan, Pak. Kalau kamu nangkep, gak berani orang makan, tambah hatinya itu melonjak ke atas. Tuhan, sebelum aku minum ini, aku minta kau bereskan. Jatuh semua berantakan, tapi secara roh dia disatukan lagi 19 tahun. Itu luar biasa. Among the leaders kami lakukan. Berapa kali itu ya? Kan banyak konflik among the minister. Pelayanan musik ini nggak gampang. Banyak gesekannya. Kalau terlalu ribut gimana? Sudah. Kasih perjamuan membasuh kaki. Nah, udah cuci. Dicium, hancur di hadapan Tuhan. Saya minta 1 tahun ini, kalau saudara bagikan, saya percaya pada waktu saudara ambil ini, kita berdoa, Roh Kudus berkata, doain orang itu, anak kamu, suamimu. Nah, kamu jadikan ini, roti itu, jadi 2 aja. Cuma 1 dibagi 2, 1 untuk dia dan 1 untuk kamu. Doain dia. Nanti kan luar biasa. Kira-kira 10 menit, 15 menit, gak cuma baptisan air aja, baptisan Roh Kudus, Tuhan menjamah. Ini luar biasa. Nanti disatukan sama Tuhan.
selagi kamu doa. Ada amin? Ya. Ya, sekali lagi saya mengucap syukur untuk hambanya yang dari Surabaya, luar biasa. Saya pengen diberkati. Ya. Makasih ya. Pergi ke West Coast ya. Pasti akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan saya atur mau kemana. Seattle, mau ke Los Angeles, bagian West Coast. Dia sudah memberkati East Coast dan bagian tengah. Siapa yang merasa Amerika ini perlu diberkati dengan firman Allah yang hidup? Ya, waktunya untuk dipulihkan di Amerika ini. Ya, saya sebagai penutup untuk kita semua, kita sudah mendengar dari hari pertama yang luar biasa, hari kedua, session kedua, tadi malam pencurahan Roh Kudus. Saya sendiri sampai jam berapa? Jam 1:30 melayani. Peter ada di sini enggak? Peter, God will use you. Dia besar di sini, sekolah. Dan saudara kalau tahu di Amerika, orang-orang yang nggak punya teman, hanya dengan komputer, 67%, 67%, mereka itu tidak bisa bergaul dengan society. Dan kalau punya merit, mereka cerai. Karena apa? Ya, komputer itu kayak istrinya sendiri. Sehingga pada waktu pressure itu datang, dia stres. Dan kami sempat omong-omong, sempat dia kecewa, sempat kumpulannya di Amerika ini anti church. Saya mendirikan rumah Tuhan di San Francisco, gak mudah. Begitu saya beli gedung, bilang mau buat apa? I want to build a church. Pastor Denny dialek, bahasanya, intonasinya bisa sama. No, no, no. 3 kali. Saya kira Indonesia katanya sulit. Menurut saya 100% lebih, jauh lebih mudah dari di Amerika. Benar? Saya renovasi hanya bawah. Dapur itu baru 2 hari lagi mau rumah Tuhan itu mau ditapiskan. Semua udah siap. And then the city department datang. Oh. Dia bilang, ini bukan untuk orang disable. What do you mean? Yeah. The disabled people cannot use this kitchen. Saya bilang, cuma berapa langkah itu ada washroom. No, you cannot do that. You have to change. Setiap kali change. 18.000 ke atas. Orangnya orang Chinese lagi. Saya bisa argumentasi dengan dia, saya nggak dapat permit. Begitu dapur sudah selesai, dia liwat. Ini WC. Oh, you need another sign. Why? Where? Dia bilang, this is the sign for the door. Where do I have to put another sign? Here. In the wall. It does not make sense. Why? Dia katakan, if somebody open the door, they cannot see the sign. That's it. Saudara, untuk ganti sign ini 10.000. Dia mau naik tangganya. Oh. You are new tenant. This is the old scale, and you have to change. Berapa? Kaca 1,5 inch. Besinya itu 16.000. Parking
garage itu ada 2 gate. This is illegal. Look, we bought this building like this. Yes, you are the new owner. Saya harus pass city department, fire department, and building department. Wow. Menjadi 578. Belum belinya loh Pak. Nah saudara sewa. Kalau saya tahu gini, lebih baik sewa. Sudah nggak usah ngurus. Tetapi saya, I'm a visionaire, a builder. Yang punya gedung lebih pakai gedungnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. And then Tuhan ngomong, kamu tunda. Sebentar lagi anak-anak mereka ini besar. Sewa gedung hanya sore. Mereka akan bilang, bye-bye pastor, aku nggak bisa datang. My children have to go to school tomorrow. Wow. Sebelum terjadi, I pay the price. 16 tahun. Dari mulai semangat, biasa, sampai ya nge-flow, sampai akhirnya. Yes, I have to build. 16 tahun. 2008 ditapiskan. Saudara, dengan firman ini, kalau saudara dapat pewahyuan, arti kata revelation, artinya, dengarkan saudara, to assign for. Jadi bukan untuk dengar-dengaran. Jadi kalau saudara dapat, itu ada gugahannya. Gugahannya itu untuk apa? Jalanin. Jadi kita nggak bisa juara di kandang aja, nggak bisa. Makanya New York, Philadelphia, Washington is potensi. Tadi dibilang thank you, ada tatanannya. Bener Pak, nggak bisa dapat anointing. Anointing itu menarik, menarik Pak. Orang ya dengan kau dapat anointing. Ini dengar, justru kita ini harus 2 kali jaga. Kenapa? Karena kamu itu dipakai Tuhan secara supernatural. Orang biasa tahu-tahu bisa kayak under anointing. It's charming ya saudaraku. Wah, kalau nggak jaga dia jatuh. Baik jatuh bisa dalam keuangan, dalam wanita. Kenapa saudaraku? Karena anointing itu menarik saudara. Makanya saya mau supaya kita pulang. Saya mau, ya saya hanya taat aja. Sudah mendengar firman yang luar biasa. Dan ini Tuhan taruh di Kejadian 49. Kalau saudara ada Alkitab, ini perkataan Yakub terakhir pada anak-anaknya. Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seorang anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. 11. 2 ayat lagi. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur,
dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur terakhir. Matanya akan merah karena anggur, giginya akan putih karena susu. Nah, waktu saya baca ini pertama dulu dalam baca saya devotion saya nggak ngerti, tapi sekarang saya ngerti. Ini adalah nubuatan hari terakhir dari katanya Papa lihat anak-anaknya. Untuk kamu ya Yehuda, kamu ini luar biasa. Tongkat itu ada di kamu. Kamu gak akan digoyahkan. Nah itu kan dengarkan saya. Perkataan yang terakhir itu dari seorang Bapak. Itu kayak khasiat. Kamu harus dengar. Dan saya mau supaya jadi aplikasi. Tuhan dengar firman yang luar biasa. Membangun saudara. Tapi kenyataan nanti. Ya memang Yesus itu Yehuda. Tapi yang saya mau ngomong. 200 keturunan Yehuda. Gak jadi apa-apa loh Pak. Jadinya apa? Cuma punya anak. Selain itu 200 generation. Kita mau habisin di Amerika ini apa Pak? Sebentar lagi menurut saya, wah puji Tuhan kalau orang baru datang, Tuhan kasihin aku visa. Yes, after that dapat apply green card. Ya, habis apply green card, ya sebelum green card aku buka restoran. Ini buka restoran untuk aku supaya dapat green card. Begitu dapat green card, dengarkan, di West Coast tutup semua. Enggak, saya mau tanya, adakah Indonesian dining restoran? Enggak ada. Padahal kamu juara sekolah Kanada, Amerika, lulusan WAIN. So Byung-chun, Pak Poboldi, juaranya Toronto. Dia sekarang di NASA. My friend, adik kelas, Profesor Winata, Profesor Berkeley. Adik kelas saya, Tony, yang punya Sushi Kika seluruh Amerika. Saya mau tanya sama saudara, pulang jangan lagi rohani aja, harus balance. Nah kalau saudara saya terusin, nanti kita baca ya. Mari buka sama saya. Yuk 1 Tawarin 4. 1 Tawarin 4. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Saya kalau bisa saya baca sampai sekuatnya. Kenapa? Bosen saya, gak menarik. Kalau saya bacain, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shobal. Reaya anak Shobal memperanak Yahat, Yahat memperanak Ahumai, Lahat itu kaum orang Sora. Menarik nggak saudara? Nggak menarik. Inilah anak-anak Yetam, Yisrael, Isma, Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah, bacanya aja sulit, Hasalalalu point. Ini kalau bacanya aja sulit, apalagi hidupnya. Ditertawain orang, dibuat guyonan. Ini Pak. Lalu Penuel Bapak Gedor dan Isar Bapak Husa, itulah keturunan Hur anak sulung Efratah Bapak Bethlehem, Asyur Bapak Tekoa. Sudahlah kamu yang baca sendiri. Saya terusin sampai ayat 14.
Mionotai. Baca aja sulit, Pak. Dan ini kalau orang Indonesia bahaya nama kayak begini. Memperanak Ofras seraya memperanak Yoab, bapak lembah apa? Apa? Tukang-tukang, karena mereka itu, lihat, this is my point. Masa Tuhan Yesus datang, imannya kita sampai segitu aja, tukang. Dihabisin untuk punya anak. Saya punya anak 3, pengorbannya. Homeschooling itu dengarkan, mereka biasa-biasa sampai mereka punya anak, dan mereka, wow, thank you. Kalau kita melihat kamu syuting bisa setia besarin anak-anak sendiri, Amin. That's the heart. Syuting lulusan 2, punya 2 degree, and then kita putuskan, ya udah kita besarin, kamu besarin anak, dan deal our agreement, yes, anak-anak besar, dan mereka betul-betul dibesarkan dalam Tuhan, karakternya semuanya. Saya mau supaya saudara pulang di sini, bukan. Ini kalau saudara baca dari ayat 1 sampai berapa? 43. Itu cuma punya anak semua loh. Paling-paling tukang, terus gitu apa? Tukang kain. Gak ada lagi. Coba saya ini datang kemari, saya dengar dengan jago masak. Saya punya teman sampai sekarang ini, namanya Yuan and Kiao. Yuan Engineering, ini kesaksian dia. Roommate saya, struggling datang ke Amerika, kerja di 7-Eleven. Ya, dia ikut Tuhan biasa-biasa. Waktu hadirat Tuhan kayak kemarin itu, dia nangis. Tapi ya sudah, satu kali dia bangun karena begitu pulang dari kerja di 7-Eleven, dia ditodong, Pak. Give it that money. In the split of second, bisa hilang. Oh, beredek. Dia kasihin. Pulang, teriak-teriak. Doain aku. Aku ditodong, masa ya? Sekolahnya, karena dia harus kerja, dengar. Di community college 2 years, GPA-nya di bawah 2.0. Artinya dia itu fail. Pada waktunya Tuhan itu, dia bangun, Pak. Dia samperin the dean, dan dia katakan ini, I want to start from the beginning. Biasanya nggak ada, no mercy. And then dikasih kesempatan, oke, di wipe out, dia mulai sekolah dengan benar. Weekend, kayak saudara ini. Senin sampai Jumat, dengarkan saudara. Ngajar. 4 years. Di community college, sebelum lulus, sudah dia apply ke USC. Diterima. Ini bukan orang yang punya uang. By faith. Sebelum lulus, dia mau di hire Union 76. Dia di hire menjadi IT-nya. Dari situ dengarkan saudara, dia naik jet pribadi bersama dengan kaum engineering dari Rusia
Dia anak Tuhan. Wah, mereka minum. Dia, come on. Dia bilang, nggak diminum. Ditaruh lagi. Dia nggak minum. Cuma mereka kan lagi mabuk. Dia nggak tahu minum atau enggak. Pokoknya, Yon kamu minum? Enggak. Aku tahu. Dia pegang istrinya. Kebagian berkat yang luar biasa. Apa dia nganggur? Dia pulang ke Indonesia. Nggak cuma jajan. Dia les kulineri. Dia bikin yang kemarin ada sharing sama saya, bandeng presto. Sekarang tiap hari di rumahnya dia, dapur kecil, dapat visi bandeng presto setiap hari dia kirim at least 75 ke New York, Houston, San Francisco, kemana pun, nationwide. Dia belajar bagaimana cara untuk masaknya, dia belajar bagaimana untuk ngawetinya, packagingnya, and then satu bandeng cuma berapa? $12. Saudara kan makan di sini nasi kayak gitu, saudara komplit. Perut saudara kan perut Indo. Kenapa kita cuma gak mau jadi kepala? Hanya satu langkah aja, uang. I know lah orang Indonesia. Kepinteran ada. Pak muda dibaptis sama kuasa itu. Let's do it. Orang Vietnam yang ngomong sama saya pribadi, what can we do? We burn our boat. Do we have to go back? No way. Where are you from? From Vietnam. Oh, I stay in Pulau Galang in Indonesia. Wow, this you bought this building, restaurant? Yeah. How much? 1.5 million. Nah, saya sedih. Saya minta supaya kamu hidup di Amerika dengan visi yang fokus. Dengan kalau mau bangun sesuatu, paling berat itu apa? Menata tatanannya, dasarnya aja. That's it. Paling 1,5 tahun. You are distract waktunya. Kamu harus belajar. Aduh, males ini harus ngikutin kayak gini. Wah, peraturan terlalu banyak. Ini peraturan sistem itu untuk bantu kamu. Kamu tata sekali, jebret, and then you go by system. Sehingga saudara nggak usah depend sama orang. Kamu, saya tahu hatinya mau berbuat baik segenap hati, tapi you dealing with the people. Dia nggak mau tahu. Waktu saya belum memutuskan ini, keluarga saya, family saya, luar biasa. Saya sharing visi Tuhan, nggak tergerak, mau bantu, nggak tergerak, sama sekali nggak tergerak. And then ada hamba Tuhan yang tepuk, jangan khawatir, I will not forget. Berapa kali yang kayak gini, janji 12 tahun nggak pernah pulang. Family saya cancel. Hanya mau I want to fellowship. 10 menit, less than 10 minit, dia batalin. Sorry ya, aku ada perlunya. Wow. Dan then Tuhan ngomong, you have to start to build.
Otherwise, you depend on somebody, you will disappoint them. And yes, from scratch. Apa gunanya Bapak itu 200 generation, satu generation 70 tahun kehilangan visi. Ada amin, saudara? Nah, bagaimana pastor? Nah, saudara, pulang saya ada 3. Satu, menghadapi pelayanan. Bagaimana dan pelayanan kalau saudara, gereja saudara mau menjadi impact as a togetherness. Mari buka sama saya. Di Markus 5 ayat 35 sampai 40. Kalau saudara bersama dengan saya bisa katakan amin. 3, 2, 1. Markus 5 35 sampai 40. Siapa yang mau dipakai Tuhan talenta masa, talenta nyanyi, masa kalah sama di San Francisco itu di Fisherman World 5 blok gitu ya, street performance. Berani itu mereka bikin CD, mainnya itu cuma 1 orang aja, berani bayar harga. Kita kenapa? Dan kalau kamu bisa ngerti nangkep ini, jemaat di East Coast ini berapa? Kalau kamu bisa produce, extend your talenta, jangan takut. Kamu cetak visi Tuhan dalam hidup dari mulai kecil. Apa kebutuhan sekitarnya? Kalau makan, ya udah kamu bikin. Makanya saya nggak buat-buat sudah. Dalam hidup saya 3. 1, hamba Tuhan. 2, masak. Mau bikin saya, tapi saya tahu ya istri saya dari kamu konsentrasi aja. Betul-betul saya sudah bikin tatanannya. House of lumpia with salad. Ini dengan with small, dengan potato salad. Bumbunya udah dibuat secara ya dihias. Sate, mau sate ayam, sate, bumbunya mau kacang, mau kecap, I did it. Kamu bisa lakukan itu. Kenapa? Gak berani. Takut. Dalam Tuhan itu dengar. Kalau kamu takut, lihat saya. You stop the anointing of God. Kamu gak percaya akan Tuhan. Makanya stop. Nah, saya ini praktikal aja. Ini pulang, jangan kita cuma di 4 tembok gereja. Kamu harus bisa, Tuhan, melalui hidupku ini, aku harus bisa menjamah menjadi berkat. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, Markus 5. Tolong bacakan. Ayat 35 sampai 40, cuma 5 ayat aja. Siapa ya? Bahasa ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan diri?" Tidak benar. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suaranya. 39. Sesudah ia masuk, dia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi hidup." Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia,
Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibunya itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar. Ini luar biasa. Sekali lagi saya mau tanya sama saudara, gereja-gereja di East Coast mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Ya, sudah diterangkan, saya mengucap terima kasih dari seorang murid dalam diri itu dikatakan, follow me. Ada pelayanan-pelayanan nanti saudara kalau mau dipakai Tuhan, ini doa-doa saudara. Hanya orang-orang tertentu aja yang dibawa sama Yesus. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Bukannya yang lain gak boleh. Lihat, kenapa? Karena ada mental beban. Selagi mau doain orang, kamu gak usah datang. Anak itu sudah mati. Mendengar itu, yang diajak cuma 3 murid, Pak. Bukan semuanya murid. Kamu sampai di situ lihat orang-orang nangis. Aduh, kalau kamu ada di sini nggak bakal mati lah. And then dengarkan suara nangis semua. And then Tuhan ngomong, dia nggak mati, dia tidur. Dari nangis, lihat saya. Ini di rumah yang besar, nangis, jadi tertawa. Gak gampang, Pak. Kamu ikut Tuhan kayak gitu ya. Pukulan batin loh. Ya cuma diem aja 3-3 lihat. Bisa nggak yang lain keluar? Melayani jangan asal melayani. Kamu jus orang-orang yang diem. Tuhan, jangan omongin siapa-siapa ya. Sampai disalib. Nggak ngomong. 3-3. Setia. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Banyak orang baru dapat ini, belum terjadi, udah ngomong, dan gak kejadian. 3-3 ini, kamu harus belajar. Luar biasa. Dan 3-3 ini, mengalami apapun, dia tetap bangkit. Saya mau berdoa bagi saudara setiap pemimpin, di setiap gereja. Kadang-kala pelayanan itu menantang, ada harganya. Orang mentertawain, dari mentertawain dengan suara menghina. Saudara, lakukan dengan visi Tuhan. Pastor Jimmy itu pulang dari sini. Lihat, umur 17. Kalau pas persembahan, dia berdoa sama di belakang panggung. Saya main drumnya di panggung sama pemain musik. Gak ngerti itu giving karena dia yang pionir di Amerika bersama dengan Billy Sundoro. Dua-dua dari Fresno. Bayar gedungnya itu berapa, Pak? 8.000 US dollar tahun 80. Duitnya siapa? Duitnya papinya yang dikasih 10.000 untuk sekolah. Ditanamkan. Dari LA ke Fresno, San Francisco, Vancouver, New York, Toronto, Amsterdam. Dengan iman semuanya. And then pulang Fresno, masih umur 17-18 sekolah di college. Kita harus fotokopi by faith. Ya legal, ada orang-orang Indonesia yang mau untuk kerjasama, punya uang, he is a visionary. Dia buka master copy.
Terus temennya kayak gini, Jim, kapan gue sogene dihina gitu. 5 cent. Dia bilang hatinya sakit. Tapi dia sampai sekarang masih ada di Fresno, Master Kopi ceritanya. Setelah itu jalan sampai bisa beli rumah di Fresno. Terus nubuatan datang, you have to go back. Oh, sudah beli rumah 2 kali, and then dia taat. Dia jual 0 sen menanam itu karena orang nanam dan orangnya itu lepas, miliknya jadi 50-50, dijual. Di kantongnya Pastor Jimmy itu ada 100.000 US dollar. Waktu dia duduk di plane, the Lord told him, give it to me, that money is not yours. Yes sir. Artinya sampai Jakarta right away ditanam di HITS, Harvest International Theology Seminary. Guru-gurunya datangin dari sini. Sampai sekarang luar biasa. Waktu dia di Indonesia, ini anak muda mau ngapain? Negatif. But he's focused 10 years. Karena dia punya anointing, marketing, sekolahnya itu. Dan dia anointing, management. Ini dengar kesal, lurus orangnya. And then kakaknya itu eksekutif di Lipo. Ini tahu-tahu dikasih tanah untuk bangun gereja dengan batasan berapa? Kamu harus selesaikan 1 tahun ya. Selagi sudah lihat video ada masalah dalam 1 tahun, build up World Harvest. Di dunia cuma 3, World Harvest Center di negara kita, World Prayer Center di Colorado, and World Mission Center di South Korea. Dengan 0. Waktu sudah berdiri megah, ada satu pengusaha, I want to see the building. Saudara, untuk turn on the light World Harvest, deng, itu bukan kayak listrik ini Pak, ada generatornya, deng, itu 3.500, deng, untuk lightnya masuk, lihat the dome. Dengar kan? Gak ada ngomong, I will work with you. Can you build Sarbini? Sarbini ditinggal. Yes sir. 0. Gak usah bayar bulanannya. Kontraknya 2 kali 25 tahun. Free. Di-manage. Indonesian Idol di situ. Siapa yang kerja? Ya anak-anak Tuhan. Yang tadinya dengan iman setengah mati, sekarang dipercayakan mengelola. Sekarang tahu-tahu Pastor Jimmy nggak sendiri. All of the pastor, mau nggak kamu join? I got the anointing kayak Joseph ini. Ngelola aja. Palembang, saudara lihat sekarang di Facebook, dan sport center, mall, and hotel. I will work for you. Wow. Jangan pressure. You are a builder di Amerika ini. Di gereja ini dengarkan suara. Kalau saudara ada tantangan kayak
Yohanes, Petrus, dan Yakobus saudara diam, tapi saudara lakukan untuk Tuhan. Ada amin. 3 orang ini tahan banting. Terakhir ya, karena waktu. Yakobus, Yohanes, dan Petrus juga hari terakhirnya Yesus dibawa kemana? Getsemani. Lihat saya renungkan, sebetulnya mereka itu nggak tidur. Mereka nggak bisa ngerti Yesus. Setiap hari mujizat luar biasa. Saat itu di depan mata mereka, dengarkan saya. Dia sembahyang gitu. Aku mau mati rasanya. Kalau bisa dengar, ada poinnya. Jangan sampai aku minum piala. Kalau bisa, kaget. Tadi kan kalau biasanya ngomong yang kulakukan Bapa, kemauan Bapa. Tapi saat ini kok ada maunya juga dia. Kalau bisa, mereka pusing, Pak. Kok bisa gini ya? Yang tadinya luar biasa, sekarang bisa kayak very human. Keringetan barang semua. Jam-jaman mereka termenung. My God. Sekarang ini jangan pernah menghakimi hamba-hamba Tuhan. Mereka ya manusia. Kalau mereka gitu aja jatuh, siapa? Kamu nggak usah jatuh. Their own decision. Jangan side track. Lakuin aja. Setiap orang ada course-nya. Ada amin, saudara. Tuhan itu nggak kalah. Dia mengalahkan, kasih contoh kamu. Kemauan pribadinya ditundukin, Pak. Itu darah yang pertama, Pak. Gak gampang menundukkan kemauan kamu dan saya untuk Tuhan, gak gampang. Tapi kita sudah lihat kehidupannya Yesus, contohnya Yesus. Kalau kamu ada pergumulan tadi kayak menata ini gak gampang, dengarkan, tundukkan. Pergumulan kan di situ. Sebetulnya gak iblis, Pak. Paling besar itu musuh itu dirimu, dewe, Pak. Kalau kamu bisa, it takes training. It takes apa ya, saudaraku? Menundukkan untuk saudara betul-betul every day. Lord, what you walking in the light by the Holy Spirit. Dipimpin Roh. Baru kamu nanti kalau ngerti, mau kerja, kamu bisa sembahyang. Oh ya, yang ini dari Tuhan. Yang ini aku harus tunggu. Roh Kudus sudah kasih deposit kamu. Makanya dengarkan saudaraku. Kalau saudara lihat, tiga-tiga itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, mengalami bantingan. Dia murid, bukan pengikut. Pay the price. Saya pergi ke Eropa, katanya itu tempat saya datang waktu di Eropa. Kamu cepetan, kita udah di sini. Saya, ini tempat apa sih? Jalanannya kecil, terus puhunan. Dari sini sampai situ aja. Di situ itu chapel kecil. Dan Pastor Jimmy tunggu di situ. Aku jalan. Ini tempat apa? Bus. Kamu tadi jalan itu Rasul Paulus diseret. Wow.
belum masuk saya di chapelnya. Waktu masuk di chapelnya sepi, tapi orang-orang itu duduk sembahyang. Dikasih tahu kepalanya Apostle Paul dipenggal di situ, kasih tanda di situ. Wow, pergi di Roma. Wow, dengar di dalam hati rasanya itu, oh Tuhan, biar nanti. Habis gitu, let's go. Kemana? Ke Petrus, penjaranya. Turun sampai di bawah. Di mana Petrus itu dirantai, cuma less than 1 kali 1 meter, less than 1 kali 1 meter. Dan di tengah-tengah itu, Ren, tolong filmin aku. Dan Pastor Jimmy ngomong, this is the place that Apostle Petrus is crucified upside down. Wow. Pak, ini kita belum sampai mencucurkan darah, masih tawar-menawar. Ikutlah Tuhan. Ini saudara ada di tengah Amerika, kata orang mereka pergi sini the promised land. Jadikan impianmu, visi, pelayanan sampai jadi. Ada amin. Nubuatan kamu genapkan. Jadilah orang-orang menjadi builder, is not believer. Kalau saudara builder, dengarkan saudaraku, kamu dapat covenant warisan. Kalau enggak, sudah curiga terus, di sini enggak pernah settle. Saudara, banyak dari kita, saya dari LA, duduk sama, loh Pak, kok enggak pulang? Pulang kemana? Ini teman-teman kita kan banyak ke Indonesia, pulang. Kan sekarang lagi booming. Pastor, itu dengarnya aja. Setelah mereka sampai di sana, ya mereka mengalami sesuatu yang sulit dan gak bisa balik lagi. Saya katakan, sebetulnya ya Pak, seperti kayak difirmankan, kamu harus tahu Tuhan taruh di mana. Saya di Indonesia 2 kali ditawari, Fen, tunggu apa sih kamu? Udahlah, sopir disediain lah, rumah jangan khawatir. Saya bilang, aku gak cari itu, aku gak cari itu. Aku datang ini di Amerika kan mau tahu, ya aku percaya melayani untuk umat Indonesia, mempersiapkan 4 tahun Pak. I have opportunity, kesempatan 4 tahun untuk apa? Yang menjadi leaders. Makanya sampai nubuatan bang semuanya. Pastor Tony sampai di sini. Bukannya saya cuma apa? Ya ditaruh sementara aja. Nah, saudara, ini ada divine appointment, divine dream dari Tuhan untuk akhir ini. Di mana di Washington, di New York, bangunlah, jangan takut soal uang. Nanti kalau saya ngomong ini uang itu ya dengan beberapa orang sensitif, tapi buat saya it makes sense. Supaya kita bisa betul-betul ngalami berkat yang luar biasa. Barusan ini saudara datang pergi ke Harvest Festival, datangin satu, saya tanya nih, hamba Tuhan satu dari Amerika, satu dari Australia, satu dari Filipina. Wow, saya lihat bagaimana ya gereja-gereja yang lain. Ya pasti gak bisa kalau dia gak ngerti rahasia management in the kingdom. Nah, untuk datengin orang, satu orang 10.000 US dollar. Dari Australia 10.000 US dollar. Dari Filipina 5.000 US dollar. Wow.
Makanya saya mau supaya ditata. Pak, kalau kamu menyisihkan, dan jangan ada di dalam hati saudara ini tawar-menawar, pasti, sudah pasti, ujilah Tuhan. 90 itu, lihat saya, akan diberkati. Mengapa saya ngomong ini? Maaf, I have to say the truth. Kalau kita ini touching yang bagiannya Tuhan, masalahnya itu bukan masalah duit. The Lord is not with you. That's it. Makanya sampai gereja itu kita bisa jalan semua atas prinsipnya Tuhan. Semua mau increase yang 90-nya itu loh Pak. Ini will not increase. Gak bakal tambah. Kalau di dalam firman itu tidak dikembalikan. Bukan diberi, dikembalikan. Makanya sudah, saya nggak urus uang di gereja dari hari pertama sampai hari ini. Jadi semuanya dengarkan sudah elektronik. Begitu dapat, ya udah, ini bagiannya Tuhan. Ini will harvest. Anak-anak saya 18 tahun, 33 punya anak asuhan, plus saya dan istri saya. Anak-anak saya dapat report, lapor, saya ajari. Ke Indonesia, saya ajari untuk to give. Saya datang ke sana, saya masuk desa. Indonesia, saya masuk di Selat Panjang, naik motor boat. Jebrek, kayak gini, semua saya diam aja. TV-nya TV yang horor. Sampai sana dengan gak ada mobil, motor semuanya. Kita lupa di Indonesia bagi flyer. Datang ya Pak, datang. Sampai di jalan gak ada mobil. Naik, sebagian naik becak, kita naik, saya jalan. Sampai di tempat 5 menit, 6 intel datang. Digebrak. Apa-apaan? Tahu nggak? 6 hari yang lalu pendeta kami bunuh. Yang hadapin yang punya gereja. Sebentar lagi saya khotbah. Redek nggak Pak? Ya, takut. Ya. Saya berlutut. Tuhan, apa ya yang aku takuti? Aku cuma takut gak ketemu sama istri anak. That's it. Aku serahkan Tuhan. Dan hilang. Aku gak takut duit. Aku gak takut mobil. Cuma family aja. Aku serahkan. 1 jam lagi. Pak, ada waktunya kamu kayak gini. Kalau takut jangan kamu diam. Sembahyang sama Tuhan. Yang aku takut ini apa? Tuhan tidak memberikan roh takut. Soalnya apa, saudara? Kalau sampai saudara takut, the anointing of God lumpuh total, gak bisa beroperate dalam hidup saudara. Ada amin. Mari kita berdoa sama-sama. Lihat saya minta yang dari tempat sini, ambil. Sebentar lagi kita berdoa. Nggak boleh, Mak. Kalau sudah percaya nggak apa-apa, tapi saya minta supaya saudara doain orang tersebut. Ini roti covenant. Aku mau
at least ya suatu kamu tahun depan. Tahun depan, aku mau kamu tetap hidup di dalam Tuhan dan datang di itu. Kalau saudara dikasih firman Tuhan sama Tuhan, saudara doakan mereka. Jangan minum dulu. Ini jenderal. Kalau saudara, Roh Kudus taruh dalam hati saudara, ini untuk istri kamu. Peluk. 5 menit, 10 menit. Biar Roh Kudus melayani satu dengan yang lain. Ada amin. Amin. Saya minta all of the pastors bisa datang. Ambil satu ini. Berdiri dan jemaat biar ambil satu-satu. Dan dibagikan. All of the pastors. Kalau bisa, Pastor Tony berdiri di sini, mereka yang maju, ya, mereka maju, ya. Bisa mulai di sana juga. Ya, saya minta supaya saudara bisa maju, and then kita mendoakan dan kita akan minum bersama-sama. Kalau roti ini saudara bagikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan setiap orang yang ambil perjamuan, sembuhkan, Roh kasih, supaya Tuhan kebersamaan Kau pulihkan. Terima kasih, sudah layani satu dengan yang lain. Gila mana-mana. Doakan saudaraku, mereka, saudara bisa, nggak usah kembali ke tempat masing-masing, saudara bisa doakan dimanapun, tumpangi tangan satu dengan yang lain,